Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita. Dan kiranya renungan hari ini boleh memberkati setiap kita. Dan sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersekutu kembali lewat renungan harian kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus menuntun firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita pagi hari ini 3 pola iblis, 3 pola pencobaan iblis, 3 pola pencobaan iblis. Saya bacakan dari Injil Matius pasalnya yang ke-4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan utama iblis dalam mencobai anak-anak Tuhan adalah supaya anak-anak Tuhan memutuskan hubungan mereka dengan Allah Bapa, supaya jangan bergantung kepada Allah, supaya kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah, supaya kita meragukan firman-Nya. Pola iblis kepada manusia yang pertama yaitu kepada Adam dan Hawa. Pola ini juga yang digunakan untuk mencobai Yesus Kristus. Bahkan pola ini juga yang digunakan iblis untuk mencobai kita manusia pada masa kini. Dan kita belajar lewat ayat ini kunci keberhasilan Yesus Kristus menang dari pencobaan. Dan inilah juga menjadi pola bagi kita, bagaimana kita menang dalam segala pencobaan yang ditawarkan iblis kepada kita. Yesus tunduk kepada firman Allah. Inilah kunci keberhasilan Kristus. Yesus tunduk kepada firman dan bukan kepada pernyataan-pernyataan iblis yang menyesatkan itu. Walaupun iblis ini dengan segala kelicikannya, dengan keindahan-keindahan yang ditawarkan. Nah, inilah pola juga yang ditawarkan iblis kepada manusia, kepada kita di masa-masa kini. Kita sebagai orang Kristen, kita harus sadar bahwa kita terlibat di dalam peperangan rohani. Kita terlibat dalam peperangan rohani yang terus berusaha untuk memisahkan kita dari Allah, dari pencipta kita. Setiap saat iblis menawarkan tawaran yang menarik, yang ternyata menyesatkan. Dan dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu menghadapinya. Tetapi kita harus dengan persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 dikatakan, "Sebab Allah setia,
Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan itu kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ini juga menjadi firman, menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi segala tipuan-tipuan iblis itu. Apa itu 3 pola pencobaan iblis? Yang pertama, saudara, kebutuhan jasmani. Kebutuhan perut. Inilah yang ditawarkan iblis dengan tawaran-tawaran yang begitu menarik. Iblis menginginkan supaya Yesus menggunakan kuasanya untuk membuat roti. Seringkali kebutuhan jasmani ini bisa mengalahkan hukum Tuhan. Perut ini lebih tajam daripada pisau, katanya saudara. Tapi kita harus ingat, kita melebihi dari binatang yang juga punya kebutuhan jasmani. Kita manusia ini memiliki sifat rohani yang dapat mengontrol sifat jasmani kita, tetapi binatang tidak memiliki itu. Kita berbeda, kita harus sadar itu. Di dalam ayat yang keempat dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kehendak Allah lah yang harus mengatur pilihan manusia, bukan keinginan jasmani kita. Amin. Inilah pola iblis yang digunakan oleh iblis daripada manusia pertama, Adam dan Hawa, juga jatuh di dalam kebutuhan jasmani ini. Dan juga yang kedua, saudara, kebutuhan jiwa. Ayat yang ke-6 dikatakan, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus ditawarkan jalan pintas untuk mencari popularitas, tetapi Yesus memilih jalan salib untuk menebus dosa manusia. Memang saudara, secara kejiwaan manusia ini butuh dihargai. Ya. Butuh dipandang. Dan kebutuhan inilah sering menyesatkan kita. Demi kehormatan, demi tahta, banyak orang yang mengorbankan imannya. Dan ternyata saudara, tawaran iblis ini menyesatkan. Dia ini sedang menggoda kita supaya jiwa kita ini kita serahkan kepadanya. Tapi saudara, kita harus taat kepada Tuhan. Amin. Kita harus taat kepada firman-Nya. Kita juga tidak boleh menuntut mujizat kepada Tuhan. Tetapi kita tidak taat, kita mengabaikan ketaatan kepada firman-Nya. Dan inilah godaan iblis dari dulu sampai sekarang ini. Pola inilah juga yang sering ditawarkan iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Yang ketiga saudara, yaitu dikatakan di ayat yang ke-9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yang ketiga ini saudara, iblis ingin supaya kita mengorbankan roh kita. Iblis bersedia memberikan semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya jika kita sujud kepada iblis. Ada cerita kawan saya, dia pergi ke Gunung Kawi untuk mencari pesugihan, untuk mencari kekayaan. Ketika dia pergi ke sana untuk ketemu dengan seseorang yang dia sebut sebagai guru kunci atau apalah yang harus ditemui di sana. Ketika dia bertemu dengan seseorang ini,
dia melewati banyak orang. Ada sebuah jalan menuju ke sana, dia melewati banyak orang. Ketika sudah bertemu dengan yang disebut dengan guru ini, dikatakan guru ini memberikan pisang. Dan ketika guru ini berpesan, nanti ketika kamu pulang, bawa ini pisang, bagikan kepada teman-temanmu, katanya. Dia berpikir bahwa memang tadinya dia melewati banyak orang, mungkin itulah yang dia maksud. Ketika dia pulang untuk memberikan pisang ini kepada orang-orang yang di pinggir jalan, yang dia pikirannya seperti itu, ternyata bukan manusia, saudara. Ternyata itu monyet. Jadi berikan itu kepada monyet-monyet itu. Ketika dia bertobat, ketika ada doa pelepasan, keluarlah roh menyerupai monyet. Dan dia menyadari bahwa rohnya telah diganti dengan roh monyet. Rohnya telah diambil oleh iblis. Memang saudara, awal-awalnya dia memiliki kekayaan, tetapi ternyata kekayaan itu tidak kekal. Kekayaan itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Dan ketika dia bertobat, maka roh itu dia lepaskan, dan dia lepas dari ikatan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, iblis menawarkan dunia ini. Yang penting kita mau menyerahkan roh kita ini kepadanya. Nah, inilah pola yang diberikan iblis, dan inilah pola juga yang ditawarkan kepada Yesus. Dan kita harus menang dari pencobaan ini. Kita harus mengenal dari 3 pola iblis ini dengan memakai cara yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang menjadi guru kita, yaitu kita taat kepada firman-Nya. Kita merenungkan firman-Nya yang menjadi kekuatan kita dan kunci kemenangan kita. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, renungan harian yang boleh kami dengarkan. Biarlah setiap kami boleh menang dari segala tipu-tipu iblis. Kami boleh menang dari segala pencobaan-pencobaan, dan kami boleh meneladani kemenangan Kristus, yaitu dengan ketaatannya kepada firman Allah. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.